Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Ya, dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan kisi-kisi soal ujian tengah semester untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 ya. Ada kelas yang tidak sempat saya masuk waktu hari Kamis, sehingga diperlukan untuk membuat panduan ini supaya semua kelas yang saya ajar bisa sama pemahamannya tentang IJ. Ya, kompetensi dasar yang kita pelajari itu mengenai firewall NAT ataupun permasalahan firewall NAT dan fungsi kenapa kita harus melakukan konfigurasi network address translation pada saat kita melakukan konfigurasi di MikroTik. Ya, langsung saja coba diperhatikan yang ada di sini. Sedikit banyak perintah-perintah yang ada pada tampilan yang Anda lihat nanti di sini akan masuk pada soal UTS-nya. Kalau kita bisa lihat di sini ada sumber internet dan satu kabel masuk ke Ethernet 1. Pada Ethernet 2 masuk ke MikroTik kedua, yang mana nanti MikroTik kedua ini kita ubah menjadi sebuah switch. Router dengan switch itu berbeda. Kalau router secara konstruksi Ethernet yang ada pada router tersebut saling terpisah. Sedangkan untuk switch, setiap port itu secara konstruksi bergabung. Karena itu kalau misalkan kita pernah menggunakan switch, kalau sudah ada IP address atau satu network yang terhubung ke port tersebut, agar klien dapat saling berkomunikasi, maka harus menggunakan network yang sama. Seperti itu ya. Kalau router meskipun berbeda network, tetap bisa kita komunikasikan dengan perintah-perintah yang harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita masuk pada perintah-perintah dalam melakukan konfigurasi di MikroTik. Kita fokus dulu pada router yang pertama. Di sini kenapa kita sebut WiFi router board? Karena di sini difungsikan wireless ataupun hotspot. Di sini juga difungsikan Ethernet 2 sebagai jalur VLAN 10 dan VLAN 20. Nanti akan ada dua network yang mengalir ke Ethernet 1 atau port 1 pada switch. Ya, langsung saja konfigurasi di sini dulu yang kita perhatikan. Untuk memberikan IP address pada Ethernet 1, maka kita wajib mengetahui IP dari ISP ataupun IP dari internet ini. Ya, IP dari internet ini bisa kita dapatkan pada admin lab ataupun
tim IT yang pernah melakukan konfigurasi pada sumber internet atau pada sumber jaringan di lab kita. Setelah kita dapatkan, maka kita bisa memasukkan IP address tersebut lewat perintah IP address address sama dengan IP-nya kita masukkan. Jangan lupa kita tambahkan di situ prefix 24 dan arahkan interface Ethernet 1. Kenapa Ethernet 1? Karena kita memasang kabel dari sumber internet masuk ke Ethernet 1. Ya. Kalau misalkan kita pasang di tempat yang lain, maka pastikan Ethernetnya sesuai dengan yang kita pasang di sini. Misalkan kita ubah ke Ethernet 2, maka Ethernet 2 di sini. Ya. Dalam contoh ini terpasang di Ethernet 1, maka Ethernet 1. Ya. Setelah ini kita pastikan benar sudah setting dengan baik, maka kita melakukan konfigurasi DNS, Domain Name System, dengan perintah IP DNS set servers sama dengan 8.8.8 allow remote request yes, ya, yes. Jadi kenapa harus kita ketikkan ini? Supaya nanti pada saat mengubah DNS lebih mudah, ya. Nah, seperti itu. Setelah itu wajib kita konfigurasi gateway-nya. Gateway kita dapatkan dari sumber internet atau ISP, ya. Nah, kalau kita lihat di sini 0.2 sudah terpakai, maka kemungkinan besar gateway yang digunakan pada sumber internet 0.1, ya. Caranya dengan mengetikkan perintah IP route at destination address sama dengan 0.0.0.0/0 gateway 192.168.0.1. Ya. Kalau sudah benar, kita pastikan benar yang kita ketikkan, maka hal yang wajib pula kita masukkan adalah setting network address translation-nya dengan mengetikkan perintah yang sudah sering Anda ketikkan pada saat melakukan konfigurasi di ruangan, yaitu dengan mengetikkan perintah IP firewall NAT at chain srcnat out interface either 1 dan actionnya masquerade. Kenapa Ethernet 1 di sini? Karena sumber internet kita terhubung dengan Ethernet 1. Ya. Fungsi dari NAT ini dia berfungsi untuk mentranslasikan dari IP lokal menjadi IP public yang bisa dikenali dan bisa kita gunakan berinternet karena IP lokal sudah kita ubah menjadi IP public lewat Ethernet 1. Ya. Sekarang masih di Wi-Fi router board, setting VLAN. Ya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat VLAN terlebih dahulu. Ya. Untuk membuat VLAN, maka kita bisa mengetikkan perintah interface VLAN add name sama dengan VLAN 1, VLAN ID sama dengan 10, interface either 2. Ya. Terus karena ada 2 VLAN, maka kita masukkan interface VLAN add name sama dengan VLAN 2, VLAN ID sama dengan 20, interface either 2. Ya. Jadi harus diingat bahwa VLAN yang kita buat berada pada Ethernet 2. Ya. Berada pada Ethernet 2. Untuk mengetahui bahwa interface
VLAN yang kita buat ini sudah berhasil, maka kita bisa mengetikkan interface print. Setelah kita mengetikkan interface print, maka akan tampil interface yang ada pada mikrotik kita. Di sini ada running. Kenapa? Karena running ini menandakan bahwa Ethernet tersebut sementara digunakan atau sementara berjalan. Kenapa VLAN juga ada R-nya? Karena dia berada pada Ethernet 2. Ya. Jadi kalau misalkan nanti pada saat UTS ada pertanyaan cara pembuatan VLAN 1 atau perintah yang benar di bawah ini, cara pembuatan VLAN yang benar adalah kita bisa memilih sesuai dengan apa yang pernah dipelajari. Ya, baik, kita lanjut. Karena interface VLAN sudah kita buat, maka sekarang kita setting IP address-nya. Karena setiap interface VLAN 1 dan VLAN 2 ini memiliki alamat yang sudah disiapkan. Cara memasukkannya sangat mudah, yaitu dengan mengetikkan IP address, add address IP-nya, dan pastikan interface yang kita tuju adalah VLAN 1. Setelah itu, masukkan lagi untuk VLAN 2, IP address, add address 192.168.60.1 prefix 24 interface VLAN 2. Ya. Sedangkan untuk mengetahui apakah IP yang kita masukkan tadi sudah terkonfigurasi pada mikrotik atau terpasang pada setiap Ethernet, maka kita bisa mengetikkan IP address print sehingga memunculkan informasi address, network, dan interface yang sudah terisi, ya. Setelah itu kita harus melakukan konfigurasi DHCP pool. Kenapa kita harus melakukan konfigurasi DHCP pool? Karena IP yang kita pasang pada tiap interface tadi, khususnya VLAN 1, itu akan memberikan pengalamatan secara otomatis kepada komputer klien. Jadi komputer klien akan mendapatkan IP address dari VLAN 1. Bagaimana supaya dia mendapatkan IP address? Maka kita wajib melakukan konfigurasi DHCP server. Kalau di Winbox kita biasa mengetikkan IP DHCP server. Setelah itu kita klik lagi DHCP setup dan next, ya, seperti itu, seperti yang sudah saya perlihatkan pada saat belajar AIJ. Ya, bagaimana kalau kita versi CLI-nya? Maka kita tinggal mengetikkan IP DHCP server setup. Maka akan muncul di sini interface apa yang hendak kita DHCP-kan. Di sini VLAN 1, maka kita pilih VLAN 1. Setelah itu kita enter, maka akan muncul identitas dari IP address-nya, yaitu network-nya. Ya, setelah itu akan muncul network ataupun gateway yang kita pasang pada interface VLAN. Setelah kita enter lagi, maka akan memunculkan address to give out-nya, ataupun di sini kita bisa melihat berapa klien yang bisa terhubung. Sebenarnya kalau kita menggunakan prefix 24, maka
kita bisa menggunakan sampai 254 klien ya. Meskipun berjumlah 256, tapi yang bisa digunakan hanya 254. Ya, di soal di sini dia meminta untuk hanya menggunakan 40.10 sampai 40.50. Nah, jadi di sini dibatasi, bisa diedit ya. Nah, lalu kita enter kembali, akan muncul DNS servernya yang kita masukkan tadi. Setelah itu muncul list time-nya. Dan selesai. Ya, hal yang sama juga kita lakukan untuk VLAN 2 dengan perintah yang sama, tapi interface yang berbeda dan network dan itu yang berbeda. Nah, jalannya sama, yaitu dengan mengetikkan IPDCP server setup, pilih interface-nya VLAN 2, dan akan muncul identitas dari networknya. Pastikan IP-nya benar sesuai dengan interface yang dikonfig tadi. Kalau IP-nya salah, maka harus memperbaiki dulu dari pemasukan IP address. Kita betulkan dulu baru lakukan DHCP. Ya, seperti itu. Ini sudah selesai diatur DHCP servernya. Waktunya untuk setting WiFi router board ataupun wirelessnya. Ya, cara untuk mengkonfigurasi wireless juga cukup mudah, yaitu dengan mengetikkan IP address @address 192.168.20.1/24 interface WLAN 1. Ya, kenapa WLAN 1? Karena untuk menyebarkan jaringan nirkabel, maka kita membutuhkan interface WLAN. Ya, kita membutuhkan interface WLAN 1. Ya, biasanya pada saat kita melakukan konfigurasi di Wimbox, kita lihat pertama kali klik wireless itu belum aktif atau masih posisi disable. Karena itu kita bisa centang ataupun mengetikkan perintah interface wireless enable WLAN 1. Ya, seperti itu. Ya, karena wireless juga akan membagikan IP secara DHCP, secara dynamic. Jadi DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, jadi secara dynamic, secara dari kata dinamis berubah-ubah, jadi IP address ini bisa didapatkan oleh klien dengan IP yang berbeda-beda atau IP yang berubah-ubah seperti itu, tapi tetap dalam identitas 20.0 ya. Ya, caranya cukup mudah. IPDCP server setup, pilih interface WLAN 1, DHCP address, pastikan networknya benar, identitasnya, gateway-nya benar, dan address to give out-nya juga benar. Nah, sehingga konfigurasinya ini tidak ada yang salah. Intinya Anda harus ingat perintah-perintah yang dimasukkan, karena bisa saja muncul pada soal UTS. Ya, setting SSID-nya. Ya, sering saya ajarkan bagaimana men-setting atau membuat security pada wireless yang kita buat. Nah, caranya dengan masukkan perintah interface wireless security profile add name paket 2. Kebetulan name pada soal ini diminta untuk paket 2. Setelah itu kita tambahkan dynamic key ya. Pada contoh di sini tidak diperlihatkan memasukkan dynamic key, karena kalau tidak dipilih mode dynamic key kita tidak bisa memasukkan autentikasinya ya. Maka kita tuliskan dulu mode dynamic key, setelah itu masukkan tipe security-nya. Di sini
Security-nya masih yang mudah sekali, ya, bisa diubah-ubah juga. Terserah kita. Intinya Anda tahu perintah yang digunakan untuk men-setting SSID dan security profile-nya. Ya, untuk men-set SSID-nya maka kita bisa mengetikkan interface wireless set WLAN 1 SSID UKK nomor absen. Nah, misalkan nomor absen Anda harus dituliskan di sini, sehingga pada saat kita ingin menghubungkan jaringan hotspot ataupun wireless yang ada di sekitar kita setelah dikonfig, maka akan terbaca UKK nomor berapa. Modenya AP bridge karena dia berfungsi untuk menyebarkan jaringan nirkabel. Sedangkan kalau dia berfungsi untuk menerima, maka modenya itu station, ya. Nah, security profile kita arahkan paket 2 yang sudah kita buat. Seperti itu. Ya. Next, di sini kalau misalkan kita hubungkan dengan wireless yang kita buat, maka sudah bisa terhubung dan sudah bisa berinternet. Namun dalam hal ini diperintahkan untuk membuat keamanan yang lebih kuat atau 2 kali, sehingga diperlukan setting hotspot. Ya, setting hotspot ini biasa kondisinya seperti ini. Pada saat kita hubungkan dengan jaringan wireless, maka diminta untuk memasukkan security profile yang sudah kita buat. Setelah dimasukkan, akan langsung beralih ke web browser, meminta untuk login. Maka perintah untuk bisa kita melakukan hal tersebut yaitu dengan men-setting hotspotnya. Ya, caranya dengan perintah IP hotspot setup. Interface berapa yang digunakan? Misalkan WLAN 1, maka WLAN 1 yang dipilih, maka IP address-nya akan muncul pula, ya, IP address-nya akan muncul. Setelah itu muncul lagi address pool of network-nya yang bisa didapat oleh klien. Kita enter terus sampai DNS server dan DNS name. Di sini penting kita masukkan supaya misalkan tidak muncul web browsernya, maka kita bisa buka web browser secara langsung dan mengetikkan domain ini untuk memancing memunculkan laman login pada jaringan kita. Atau kalau misalkan lupa kita berikan DNS, kita bisa memancing laman loginnya lewat IP address dari WLAN 1, yaitu 20.1, ya. Ya, setelah di enter jangan lupa kita tambahkan user ataupun di sini akan otomatis admin dan passwordnya terserah, ya, supaya lebih mudah kita kasih 1 2 3 saja. Oke. Lanjut lagi, ada pengaturan user. Ada pengaturan user di sini dan bandwidth. Jadi di sini kita atur kecepatan upload dan downloadnya. Bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah mengetikkan IP hotspot user profile, add name, capsec, rate limitnya 512K/512K. Jadi kecepatan upload dan downloadnya. Ya, jadi ini bisa kita ubah-ubah, terserah kita. Yang jelas perintahnya seperti ini, ya. Guru juga dimasukkan, siswa juga dimasukkan. Kalau kita sudah hafal satu perintah, maka kita tinggal ubah name-nya, ya. Untuk memunculkan kembali perintah yang pernah kita ketik, maka kita tinggal menekan arah panah ke atas ataupun ke bawah pada keyboard, ya. Jadi mudah sekali. Setelah itu kita harus membuat user profile.
Nah, jadi mungkin Anda pernah melakukan secara langsung terkoneksi dengan hotspot siswa yang ada di kelas. Maka pada saat kita diarahkan ke web browser, maka harus memasukkan login dan passwordnya. Sehingga cara membuatnya dengan mengetik perintah IP hotspot user @name siswa, profile sama dengan siswa, password 789. Maka kita sudah bisa menggunakan hotspot tersebut ya. Jadi satu saja contohnya. Untuk guru kita tinggal ubah guru di sini dan passwordnya sesuai dengan soal yang diberikan atau ketentuan yang diberikan. Ya, lanjut lagi. Sampai sini sudah selesai untuk pengaturan pada WiFi router board yang ada di sini ya, yang ada di sini. Sekarang kita melakukan proses konfigurasi pada router kedua atau yang kita ubah menjadi switch ya, menjadi switch. Sekarang kita lihat dulu perintahnya. Perintahnya seperti ini, membuat bridge terlebih dahulu. Jadi pada saat kita sudah login, maka hal pertama yang harus dilakukan, kita membuat bridge dulu. Kalau inbox yang kita buka, di sudut kiri bagian atas ada menu bridge ya. Kita tinggal klik di situ untuk membuat. Tapi pada saat kita mau melakukan lewat CLI, maka kita bisa mengetikkan perintah interface bridge @name bridge 1. Terus menambahkan bridge portnya. Kenapa harus ditambahkan? Karena penjelasan awal tadi bahwa router itu berdiri sendiri setiap Ethernetnya. Karena itu kita harus gabungkan dulu sehingga dia bisa sama dengan switch. Maka kita tinggal mengetikkan interface bridge port @interface sama dengan Ethernet 1, bridge sama dengan bridge 1 ya, seperti itu. Jadi Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4 itu dia master portnya berada pada bridge 1 semua ya. Jadi bersatu menjadi bridge 1. Setelah itu kita setting VLAN-nya. Cukup mudah untuk men-setting VLAN-nya. Di sini kita tinggal memasukkan interface Ethernet switch VLAN switch 1 port Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, VLAN ID 10. Jadi di sini untuk men-setting switch-nya, maka kita di sudut kiri bagian atas berdekatan dengan bridge itu ada menu switch. Kita klik menu switch-nya dan pastikan pada menu port masukkan Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3 karena dia berbasis pada VLAN ID 10. Jadi nanti jalur IP untuk VLAN 10 dia akan mengalir melalui Ethernet 1, Ethernet 2 dan Ethernet 3. Jadi kalau ada klien nanti terhubung ke Ethernet 2 ataupun terhubung ke Ethernet 3 harus mendapatkan IP address dari VLAN ID 10. Setelah itu interface Ethernet switch VLAN switch 1 port Ethernet 1 Ethernet 4 VLAN ID 20. Sedangkan untuk komputer klien yang terhubung ke Ethernet 4 itu harus mendapatkan IP address dari VLAN ID 20. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa Ethernet 1 selalu digunakan pada kedua konfigurasi ini, karena
Coba diperhatikan kembali topologinya. Ethernet 1 kita gunakan karena dia ada di sini, ya. Dia ada di sini. Jalur dari VLAN 10 dan 20 itu ada pada Ethernet 2. Ethernet 2 masuk ke Ethernet 1. Ethernet 1 inilah yang selalu harus ada pada saat setting switch-nya, karena akan mengalir dari sini. Jadi VLAN 10 akan masuk ke sini dan masuk ke Ethernet 2 dan 3. Sedangkan untuk VLAN 20 melalui jalur Ethernet 1 masuk ke Ethernet 4, ya, seperti itu. Jadi Ethernet 1 selalu harus ada. Di sini ada mode terang, ya, dan mode akses. Mode terang di sini wajib kita buat karena ada dua network yang berbeda yang harus mengalir di sini, sehingga harus di trunking, ya, seperti itu. Ya, bagaimana proses trunking ataupun proses mode aksesnya? Kita bisa melihat di sini pengaturannya, ya. Yang pertama masih pada menu switch, interface Ethernet switch, port set Ethernet 1, VLAN mode secure, VLAN header add if missing, ya. Jadi modenya kita masukkan secure di situ, dan VLAN headernya add if missing. Ini menandakan bahwa dia adalah jalur terang, ya. Terus mode aksesnya kita masukkan lagi, interface Ethernet switch, port set Ethernet 3, VLAN mode secure, VLAN header sama dengan always strip, default VLAN ID 10, ya. Terus VLAN 20 juga seperti itu, sama cara konfigurasinya, karena ini semua sudah mode akses, ya. Hanya saja kita arahkan ke VLAN ID 10 dan 20. Konfigurasi ini menandakan berhasil apabila wireless dan hotspotnya itu bisa digunakan, bisa kita gunakan login, terus kecepatan akses downloadnya juga sesuai dengan yang diminta. Dan terakhir VLAN ID 10, kalau ada komputer klien terhubung di Ethernet 2 dan 3, maka dia harus mendapatkan IP dari hasil DHCP IP 192.168.40.1. Sedangkan VLAN ID 20 harus mendapatkan IP 192.168.60.1 dari hasil DHCP yang kita buat di situ, ya. Intinya untuk soal UTS-nya ada beberapa perintah-perintah yang ada di sini yang akan masuk, sehingga wajib Anda menyimak dengan baik video yang saya buat, sehingga mudah dalam mengerjakan soalnya, ya. Semoga tutorial ataupun kisi-kisi UTS ini bisa bermanfaat dan tolong dipelajari dengan baik, diperhatikan dengan seksama, supaya tidak ada lagi yang merasa tidak diajarkan di kelasnya, ya, karena tidak sempat saya masuk di salah satu kelas di kelas 12. Baik, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat pagi, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.